Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IAIP dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi Robani di ruang literasi membaca dunia merangkai makna. Oke, seperti biasa kali ini saya ditemani dengan rektor kita semua yaitu Bapak Dr. Haji Nurmawan MAG. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah, baik-baik. amin Pak. Setelah kemarin mungkin Pak kita sudah membahas mengenai tentang poin-poin mempersiapkan kematian. Mungkin kita membahas sekarang kita akan membahas mengenai tentang hal apa saja yang masih banyak manusia abaikan terhadap kewajiban orang yang sudah meninggal nih Pak. Yang sering diabaikan Yang sering diabaikan oleh orang yang hidup orang terhadap hidup. orang yang Betul, meninggal. betul Pak. Dalam buku Oke. ini tentunya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pembahasan kali ini sesuai dengan pertanyaan yang tadi oleh Azmi sampaikan ya. Jadi apa saja yang sering orang abaikan atau yang masih hidup tentunya ya, yang dimaksud pertanyaan tadi terhadap orang yang meninggal. Jadi kewajiban kita mungkin yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal Yang sering terabaikan. Ya, Oke. betul Pak. Kalau apanya yang sering terabaikan, saya mungkin tidak bisa menunjuk atau menyebutkan. Saya ingin menguraikan saja hal-hal yang menjadi kewajiban dulu. Kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Nah, di dalam pembahasan buku ini saya sampaikan, saya uraikan ada 5 poin pokok. 5 poin pokok yang harus kita lakukan selaku orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal. Yang pertama adalah ini saya sebut saja satu paket ya. Karena banyak hal lain yang harus dilakukan, jadi saya sebut saja satu paket di sini. Yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Ini sesuatu hal yang insya Allah sahabat IAIP juga semuanya sudah mafhum. Kewajiban orang yang meninggal, orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal itu adalah memandikan. Nah, di dalam buku ini juga diurai tata cara memandikan. Ya, tata cara memandikan sesuai dengan hadis-hadis dari Rasulullah. Kemudian juga tata cara mengkafani, tata cara mensalatkan, dan juga menguburkan. Sesuatu yang mafhum. Selalu kalau kita belajar sejak kecil di pesantren itu kewajiban terhadap orang yang meninggal ada 4 ya kan, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengkuburkan. Nah, ini memang sudah mafhum. Hanya juga dimuat di sini selain dari keterangan-keterangan mengenai bagaimana cara memandikan jenazah. Ya. Jadi memandikan jenazah itu harus kita memperlakukan juga seperti orang yang masih hidup, nggak boleh kasar gitu ya, selembut mungkin. Bahkan harus diperlakukan lebih halus dari orang yang masih hidup ya. Jadi di situ sebagai bagian dari adab kita terhadap orang yang meninggal, secara santun selembut mungkin. Nah, kemudian kita juga mengkafani. Saya tidak mengajarkan aspek fikihnya ya, kalau perempuan berapa lapis, kalau laki-laki tidak. Ini ada hadis-hadisnya karena insya Allah itu sudah mafhum semuanya di kalangan masyarakat. Kemudian juga kita setelah memandikan jenazah yaitu mengkafani, kemudian setelah mengkafani juga kita mensalatkan jenazah. Nah, di sini dalam pertemuan pertama tadi kemarin ya, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di dalam mensalatkan jenazah ini juga ada permintaan dari jamaah atau yang biasa ngaji. Ternyata mungkin masih banyak jamaah yang kalau mensalatkan jemaah itu atau jenazah itu hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu apa yang doa yang harus dibacakannya. Maka saya memberikan semacam satu panduan juga, ini panduan dan kadang-kadang kan mensalatkan orang yang meninggal itu kan tidak rutin gitu kan. Banyak orang katanya yang sudah sudah hafal, tapi lama tidak ada yang meninggal akhirnya lupa lagi. Kan beda dengan sholat wajib ya, secara reguler gitu kan. Nah, kalau sholat jenazah itu kan insidental, artinya sangat tergantung ketika ada orang yang meninggal. Sehingga ada permintaan juga nih, itu doa-doanya apa saja di rakaat pertama, itu bacaannya apa saja gitu kan. Nah, di sini jelaskan. Ini sudah di sini lengkap ya Pak? Ada. Nah, mulai sampai doa-doanya gitu. Saya pikir tidak perlu dibacakan di sini ya. Silakan nanti Azmi yang
belum hafal, bisa membaca di buku ini. Untuk membaca buku ini tentu harus memiliki buku ini. Betul, Ya, Pak. seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus yang harus dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, bukan rakaat ya, takbir ya, Takbir. takbir di dalam pada rakaat membaca Fatihah dan salawat itu. Jadi di sini ada ralat bukan rakaat ya. Takbir. Karena takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat. Ini sedikit ralat juga. Nah, ini apa bacaan-bacaan yang harus dibacakan. Nah, kemudian juga setelah itu menguburkan jenazah. Beberapa penjelasan juga dijelaskan di sini, yaitu kewajiban seorang muslim lain terhadap yang meninggal itu. Salah satunya adalah kita menguburkan jenazah. Kemudian apa sih keutamaan mengantarkan jenazah? Di sini juga dijelaskan bagaimana pahala bagi orang yang mengantarkan sampai ke kuburannya, dan juga menyegerakan menguburkan jenazah. Ini yang sering juga, apakah kita termasuk orang yang mengabaikan atau mengundur-undur pengunduran jenazah? Tidak. Misalnya kalau seorang meninggal, anaknya di luar kota, kotanya jauh, perjalanan perlu bermalam-malam, atau mungkin 1 malam lebih, 1 hari 1 malam, perlukah ditunggu? Nah, kan kadang-kadang ini menjadi sesuatu hal, ada yang ditunggu sampai lama, padahal dalam keterangan yang lain juga, jenazah itu sudah sangat rindu, sangat ingin cepat-cepat diantarkan ke peristirahatan yang terakhir. Dan juga untuk secepatnya penguburan jenazah itu, menyegerakan itu ada keterangannya ya. Nah, kemudian setelah kita menguburkan jenazah, yaitu juga dijelaskan di dalam hadis-hadis ini, yaitu larangan-larangan waktu yang terlarang untuk menguburkan jenazah. Ini memang pembahasan ini mungkin lebih berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya fikih ya, tapi perlu juga dijelaskan supaya juga menambah pemahaman kita. Kemudian juga sikap ketika melihat jenazah itu harus seperti apa, dan juga bacaan saat penguburan jenazah dan doa setelah penguburan jenazah. Selesailah sudah di dalam kewajiban yang pertama ya. Kewajiban yang pertama tadi, yang 4 hal tadi sudah beres. Nah, tetapi setelah itu sebenarnya ada kewajiban lain yang harus disegerakan terhadap orang yang meninggal itu. Apa yang kedua? Adalah membayarkan utang orang yang meninggal. Nah, itu membayarkan utang yang meninggal. Ini yang di dalam keterangan ini seseorang bisa terhalang masuk surga gitu ya, karena masih ada utangnya. Nah, bahkan di zaman Rasulullah itu, Rasulullah sampai membayarkan seseorang yang meninggal karena dia masih punya utang. Ini apakah tidak ada pemikiran kita sekarang, misalnya selain keluarnya enggaknya kita lihat kurang mampu, sementara yang meninggal itu misalnya banyak masih ada utang piutang, ada gerakan semacam gerakan sosial gitu ya, membereskan. Ini kan belum, menurut saya ini yang kalau tadi menjawab pertanyaan Azmi itu, ini mungkin yang sedikit agak terabaikan itu ya. Menelusuri ini orang meninggal nih, kita kan selalu berpikirnya itu kan kewajiban keluarganya. Tapi kan kalau kita misalnya melihat keluarganya juga kurang mampu, wajar punya kepedulian kalau misalnya yang meninggal itu kita bantu. Bantunya kan bisa dari dana sosial atau apalah, zakat dan sebagainya, menurut saya, supaya meringankan juga beban orang yang meninggal itu. Nah, kemudian setelah membayarkan utang ya orang yang meninggal, di sini ini melaksanakan wasiat ya. Wasiat yang kalau berkaitan dengan wasiat itu tentu saja yang sering dipahami adalah selain wasiat takwa, yang sering menjadi pemahaman di wasiat di sini adalah wasiat harta. Kalau wasiat harta kan memang sudah terkait dengan waris ya, sudah jelas haknya. Tapi ada wasiat-wasiat juga yang selain waris kan, seperti itu kita sudah belajar, dan itu harus secepatnya kita laksanakan. Jadi melaksanakan wasiatnya. Kemudian yang keempat adalah kita mengenang, atau ini sebelum melaksanakan itu membagikan dulu, mempercepat pembagian harta waris. Nah,
ini kalau kita jumpai sebenarnya di masyarakat kita sering bahkan yang ahli waris itu sampai dia meninggalnya itu belum beres warisan itu. Kenapa ini sering terlambat? Karena mungkin dikesani kalau ahli waris secepatnya untuk melakukan pembagian warisan, dia menjaga image, disangkanya ingin memburu hartanya. Padahal ini persoalan syar'i yang harus segera dilaksanakan, yaitu mempercepat pembagian harta waris ini. Jadi misalnya kalau seorang ayah, seorang bapak meninggal, maka secepatnya sebagusnya itu dalam waktu yang tidak lama lah, mungkin tidak berarti begitu beres menguburkan jenazah membagikan itu ya, itu lain karena suasana kan masih berkabung. Ini yang sering terjadi adalah kemudian terabaikan berlarut-larut sampai ahli waris yang kecil itu sampai dewasa, bahkan ada yang saya lihat, saya temui itu sampai meninggalnya belum beres persoalan warisan itu. Nah, ini juga persoalan yang menurut saya ini persoalan syar'i yang apakah juga ini sering terabaikan atau tidak. Nah, itu mungkin ada pertanyaan, menjawab nggak dengan percepatan proses pembagian harta waris ini? Karena kalau berdasarkan syariat itu harus secepatnya dibagikan seperti itu. Dan yang terakhir ini kewajiban kita terhadap orang yang meninggal itu adalah, nah ini sudah mafhum ya. Pertama adalah yang kelima itu mengenang kebaikan dan menjaga kebaikan yang meninggal. Mengenang kebaikan dan menjaga kebaikan yang meninggal. Apa yang dimaksud dengan mengenang kebaikan orang yang meninggal itu? Artinya biasakanlah bahwa kita itu selalu mengenang hal-hal yang baik dari yang meninggal. Tutuplah aib-aibnya. Jangan sampai malah ketika dia sudah meninggal kita mengorek-ngorek aib-aibnya tanpa tujuan dan alasan yang jelas secara syar'i. Nah, itu tidak boleh. Kewajiban kita adalah mengenang kebaikannya. Jadi kalau punten ya, kalau Ajmi meninggal maka saya akan mengenang Ajmi itu kebaikannya saja. Kekurangannya itu nggak boleh digembor-gemborkan kepada orang yang lain. Nah, itu. Dan ini kalau kita berbicara tentang kewajiban kita terkhusus, nah ini khusus lagi kepada orang tua kita yang sudah meninggal nih. Jadi menjaga kebaikan orang tua yang terutama orang tua kita yang sudah meninggal adalah berdoa kepada keduanya. Ini yang kenapa ini penting, bahkan kita mendapatkan pelajaran ini sejak TK ya. Sekarang di TK sudah diajarkan mendoakan kepada orang tuanya. Nah, kemudian juga meminta ampun untuk keduanya, melaksanakan janji-janji keduanya, atau ada nazar, ada keinginan. Misalnya Azmi sekarang mahasiswa, bapaknya itu waktu hidup itu sudah melakukan semacam satu terucap kalau nanti umur panjang ingin melakukan ini. Dan itu kalau itu ada kebaikan kita untuk melaksanakan harapan-harapan orang tua itu gitu ya. Dan kemudian yang terakhir, kebaikan kita terhadap orang yang meninggal terutama orang tua itu adalah memuliakan dan menyambung silaturahim dengan teman keduanya. Jadi kalau kita misalnya siapakah sahabat-sahabat orang tua kita itu gitu kan. Jangan-jangan ada yang terputus silaturahimnya, maka kita sambungkan. Itu adalah bagian dari kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terhadap orang yang meninggal. Terutama yang 4 terakhir ini adalah untuk orang tua yang sudah meninggal mendahului kita. Itu menurut saya pembahasan di bab ini ya, di bab ini mengenai kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat YIP mengenai tentang kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal. Dan tentu ini juga bagian dari pembahasan terakhir mungkin ya, pembahasan dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi sahabat YIP yang ketinggalan boleh menonton di video-video yang sebelumnya, atau mungkin sahabat YIP lebih ingin lebih matang untuk menyambut kematian nanti, boleh meminang buku ini. Dan jika mungkin ada yang ingin membeli, boleh menghubungi nomor WA yang ada di kolom komentar ini gitu. Karena tadi ketika sahabat YIP mungkin tadi menyimak dari awal sampai akhir, ini salah satu buku yang lengkap gitu ya. Dari mulai kita mempersiapkan gitu ya, dari kita mulai menyambut, mempersiapkan,
bahkan nanti panduan-panduan mungkin saja, baik kita nanti sudah meninggal maupun tadi kewajiban kita terhadap orang yang masih hidup gitu ya. Dari mulai tadi pembahasannya sampai tadi tata cara sholatnya, mengkapani dan sebagainya, ini lengkap dalam buku ini gitu. Jadi yang ingin lebih lengkapnya lagi boleh membeli buku ini dengan cara ada di kolom deskripsi nomor WA-nya yang tertera gitu. Itu saja mungkin sahabat IAIP, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya Muhammad Admir Robani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.